pendapat saya, pendapatmu ya kurang bagus. Karena hitungannya begitu tadi. Hitungan perjalanan, ya hitungan perjalanan. Kalau yang nyogok menekan untuk kamu pilih saya, itu mungkin kurang bagus, haram boleh ya. Tapi kalau seandainya seseorang dari Tanjung Priok ya, kerjaannya Tanjung Priok, dia menginap per tiap hari bahkan berbulan-bulan, rumahnya di Kebayoran Baru, kemudian dia mau memilih harus membutuhkan biaya perjalanan, baik itu naik motor, naik mobil ya, atau naik apapun juga, maka harus yang mengganti itu siapa. Nah, sehingga orang kandidat atau perseorangan yang memberikan uang insentif untuk mengganti perjalanannya untuk memilih tadi boleh-boleh saja, bukan haram hukumnya. Tapi dengan satu catatan, itu sebenarnya kewajiban pemerintah kan gitu. Sehingga dia menghimbau gitu loh. Tapi yang terjadi perjalanan ini kan beda ya, pilih saya ini tak kasih duit, itu yang pilih sayanya ini yang nggak boleh. Nah itu namanya nekan kan, itu penekanan hak asasi. Iya, nggak boleh. Sebenarnya rakyat yang paling bawah ya, di bawah menengah itu biasanya yang dipikirkan cuma 3. Bagaimana dia sehat, ya enggak, sehat jasmani dan rohani dari dirinya sendiri sama keluarganya. Yang kedua, sekolah dan anak-anaknya bisa sekolah, ya kan? Yang sekolah dan makan sehari-hari tidak pernah kekurangan, kan gitu. Yang ketiga itu rumah tempat ditinggal, ya kan? Kalau itu sudah terfasilitasi oleh pemerintah, siapapun presidennya, siapapun menterinya, tidak akan berpikir masyarakat itu. Yang penting saya hidup sehat, keluarga saya nyaman, terpenuhi sekolah, ya kan? Rumah ada, tempat tinggal, ya kan? Kan gitu. Tuh ya, kita butuh ada. Iya, cukup. Iya. Jadi yang dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Nah, solusinya sebenarnya ada. Pertama adalah arisan nasional. Ya enggak, Kak Tuan? Arisan nasional itu perlu. 1 juta orang arisan per hari 5.000. Jadinya dapat 5 miliar. Bergantian, nanti Ustadz Bolkasih dapat 5 miliar. Besok yang namanya Abdul Aziz dapat 5 miliar. Besok itu. Dan itu diwajibkan oleh pemerintah, bagus, atau diharuskan. Sehingga pemerataan memiliki uang sebesar 5 miliar itu tercapai untuk menyapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material. Pertanyaannya sepele, bagaimana kalau tidak punya uang, ya kan, 5.000 tiap hari, ditekel oleh pemerintah setempat, ya enggak, baik kabupaten, kota madya, atau gubernur, atau presiden nasional. Nah, sekaligus nanti dipotong kalau pada saat dia dapat, ya kan, gitu loh. Begitu teknik untuk memakmurkan masyarakat, mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material. Di balik itu semua, saya pernah mengajarkan ilmu Makassar. Ilmu Makassar ini gini, Kak Tuan, manfaatnya ya. Manfaatnya kalau kita mampu melaksanakan, ya kan, di sidang orang, ya kan, di sidang orang itu orangnya tidak berani menyidang. Dicari orang, ketemu dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu ilmu Makassar. Jadi untuk meredam keributan itu baca mantra Makassar. Bunyinya begini. Akara ukara alipu sikuntuna pak jariya. Allah Ta'ala ku saranging sujuk ngasing ko manirinake baraka la ilaha illallah baraka kumpayakum. Itu Kak Tuan. Itu puasanya berendam di laut selama 7 Senin 7 Kamis. Nah, yang kedua sama tirakannya. Membaca Allah Ta'ala lilaku, Nabi Muhammad matangku, Jibril kak murungku,
sak rono ngaseng tanu aseng cak turiwana macana baraka la ilaha illallah baraka kum payakum. Itu ada manfaatnya banyak itu mantra itu, mantra Makassar itu. Pertama, menghindari permusuhan. Yang kedua, jika kita dicari diburu-buru orang mau dikerjain yang tidak bagus, tidak jadi. Yang ketiga manfaat itu, jika terjadi peperangan, kita bisa jadi pemimpin, maka lawan itu menjadi diam semua kalau kita turun. Itu mantra Makassar tadi. Makanya itulah salah satu mantra yang dipakai oleh leluhur dari kerajaan Goa dulu. Gitu. Tapi mantra ini kebetulan dapatnya saya dari adiknya Babe, Kapten Angkatan Laut namanya Yusuf Halim. Nah, beliau pernah kejadian crash itu, wah, keluarga sudah nangis semua, dipotong-potong itu, ternyata badannya kembali ada di rumah, senyum-senyum. Yang dipotong-potong tadi itu pohon pisang, masih hidup beliau. Kemarin waktu pengajian ada acara anaknya, saya datang ke sana. Itu manfaat dari mantra Makassar. Jadi kalau seandainya sidang dengan orang permasalahan ya kan, itu dibaca. Baca nggak bergeming orang yang mau memberikan hukuman tadi, nggak jadi. Nah, itu yang dibaca. Itu mantra ilmu Makassar. Ya semoga bermanfaat ya, Katuan ya, ilmu itu. Master Budi itu harus belajar itu. Ini nih.